Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ali Nahrudin Tanel SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 2102060032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Tahsin Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran, Studi Rumah Quran Aminah, Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Adapun problematika pada penelitian ini, dari observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas ibu-ibu di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara masih banyak yang salah atau tidak fasih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah saat membaca Al-Quran. Hal ini ditandai dengan sulit dalam melafalkan huruf hijaiyah, sulit dalam membedakan huruf-huruf hijaiyah tertentu, dan sulit membedakan panjang pendeknya harakat atau tanda baca. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan baca Al-Quran rendah. Peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran diperlukan strategi atau metode seperti pelatihan tahsin untuk memperbaiki bacaan Quran. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, maka kemampuan baca Al-Quran menjadi sebuah masalah besar di mana dalam membaca Al-Quran sering terjadi kesalahan yang disebabkan dari berbagai hal, salah satunya kurangnya pendidikan pelatihan tahsin yang mengakibatkan terjadi kesalahan penyebutan dan pelafalan huruf serta panjang pendek harakat dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, sebelum ke tujuan penelitian, saya akan menyebutkan 3 rumusan masalah penelitian saya. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran pelatihan tahsin di Rumah Quran Aminah Desa Saptamarga. Yang kedua, bagaimana gambaran keterampilan baca Al-Quran ibu-ibu Desa Saptamarga. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pelatihan tahsin terhadap kemampuan baca Al-Quran ibu-ibu di Desa Saptamarga. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk mengetahui gambaran pelatihan tahsin di Rumah Quran Aminah Desa Saptamarga. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran keterampilan baca Al-Quran ibu-ibu di Desa Saptamarga. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelatihan tahsin terhadap kemampuan baca Al-Quran ibu-ibu di Desa Saptamarga. Selanjutnya posisi penelitian. Nah, dalam posisi penelitian ini mencakup penelitian terdahulu. Nah, saya mencantumkan 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rama Joni dan kawan-kawan dengan judul Strategi Guru Agama Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Warga Desa yang dilakukan pada tahun 2020. Dan penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Jahrani dan kawan-kawan dengan judul Pelaksanaan Kegiatan Tahsin Al-Quran dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran bagi Orang Dewasa di Masjid Al-Firdaus yang dilakukan pada tahun 2023. Nah, perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian saya yaitu kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data dengan data collection, reduction, display, dan data conclusion drawing. Nah, lokasi penelitian yang pertama itu berada di Desa Turun Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan lokasi penelitian yang kedua yaitu berada di Masjid Al-Firdaus, Kota Palangkaraya. Nah, sedangkan penelitian saya itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, survei, dan studi dokumentasi dengan teknik analisis data regresi sederhana. Dan lokasi penelitian yaitu Rumah Quran Aminah Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dengan judul penelitian Pengaruh Pelatihan Tahsin Terhadap Kemampuan Membaca Al-Quran, Studi
studi di Rumah Quran Aminah Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Safarudin dan Kadar serta teori Fatimah. Nah, asumsi dari teori ini yaitu untuk melatih kemampuan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang tertulis dalam Al-Quran yang baik, disertai dengan tartil dan tajwid, diperlukan pelatihan tahsin agar pembaca dapat mengetahui cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah makhrijul huruf dan tajwid yang benar, sehingga bacaan Qurannya jauh lebih fasih dan baik. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah pelatihan tahsin berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran ibu-ibu. Nah, selanjutnya ini akan mengarah kepada pelatihan tahsin dengan indikator pelatihan tahsin yang meliputi kemampuan seseorang dalam merawat bacaan Al-Quran dan menghormati keasliannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya, serta mengarah kepada kemampuan membaca Al-Quran dengan indikator kelancaran tartil, kesesuaian pelafalan huruf yang sesuai dengan makhrajnya, dan ketepatan membaca sesuai dengan tajwid. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu kausal, asosiatif, dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Populasi dan sampel. Data dari penelitian ini berasal dari data kuesioner dengan populasi dan sampel ibu-ibu yang menjadi peserta pelatihan di Rumah Quran Aminah sebanyak 24 orang. Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.